Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Joki Murai Batu. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Sadri Aliansyah 2354. Pertanyaannya gini, teman-teman. Untuk penjemuran kerodong pada burung murai batu hutan itu berapa lama? Terus burungnya basah ataupun kering? Nah, kita akan membahas ini, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman yang belum subscribe, hendaknya subscribe dulu ya, teman-teman ya. Kalau udah subscribe, mari kita lanjut, teman-teman ya, untuk menjawab pertanyaan dari Sadri Aliansa 2354 dengan pertanyaan, untuk jemur burung murai batu yang muda hutan, yaitu jemur kerodong basah, itu berapa lama dan burungnya kering atau basah? Pada dasarnya burung murai batu yang muda hutan itu kan dia itu sulit untuk mendapatkan birahi, teman-teman ya. Nah, untuk dapat dia mendapatkan birahi itu hanya dengan cara memberikan EF yang banyak dan jemur kerodong dengan kerodong basah, teman-teman. Kerodong basah di sini adalah ketika burung kita itu jemur itu kerodongnya itu kita basahin, teman-teman. Kita jemur di terik matahari sekitar 2 jam. Misalkan ada teman-teman itu ada waktu sempet nungguin di rumah, itu bisa dari pagi sekitar jam 9 sampai jam 11 itu juga bisa, teman-teman. Misalkan ada waktu lagi bisa sampai jam 12. Nah, sebelum dikerodong itu burung murai batu muda hutan itu harus diapain dulu? Nah, kalau burung muda hutan itu kan harus ini, teman-teman, dia harus bisa mendapatkan birahinya. Dari birahi itu maka dia akan timbul emosi, dari emosi dia itu akan gacor dan mengeluarkan materi-materi, teman-teman. Dan sebelum burung kita itu kita setting dengan sedemikian rupa biar dia itu mendapat birahi, burung murai batu muda hutan itu kita harus kembalikan ke alamnya itu, teman-teman. Kembalikan ke alamnya itu bukan berarti itu kita lepaskan, teman-teman. Tadi burung murai batu muda hutan itu kita harus embunkan, teman-teman. Dengan diembunkan itu maka dia akan apa, teman-teman, akan eh, berinteraksi dengan lingkungannya itu, teman-teman, akan menyesuaikan dengan lingkungannya biar dia itu sama seperti di hutan, teman-teman. Sama seperti di hutan dalam arti di lingkungannya itu tidak ada burung murai batu lain yang bunyi, teman-teman. Dia itu harus menguasai lingkungan, teman-teman. Karena dia itu kita keluarkan di pagi hari, misalkan habis subuh, maka burung murai batu itu menganggap dia itu di alam liar, teman-teman. Di alam liar dengan tidak ada murai batu yang lain, dan dia menganggap daerah yang dia tinggali adalah daerah kekuasaannya, maka mentalnya itu akan kembali seperti semua, teman, akan kembali seperti semula, teman-teman. Karena dia mentalnya itu kembali ke seperti semula, maka faktornya juga akan pulih, teman-teman. Karena burung murai batu muda hutan itu kan dia itu hidupnya kan semulanya itu di hutan, teman-teman. Jadi setelah kita tangkap, setelah kita rawat di sangkar kotak ataupun sangkar bulat itu, teman-teman ya, maka ketidaknyamanannya itu akan timbul, teman-teman. Dengan apa ya? Dengan itu dia itu merasa kalau dia itu tidak bebas seperti di alam liar. Maka dengan begitu dia juga kehilangan instingnya itu, teman-teman. Insting liarnya itu dia itu juga kehilangan, teman-teman. Insting menguasai lingkungan, insting dia itu teman-teman, mempertahankan daerahnya itu juga hilang. Karena apa? Karena itu dia takut dengan kita, teman-teman. Takut dengan manusia yang merawatnya itu, teman-teman. Nah, biar dia nggak takut, maka kita pemberiannya jangkrik itu juga harus pakai tangan. Setelah pemberian jangkrik pakai tangan, kita juga memberikan EF berupa ulat kandang. Dengan pemberian ulat kandang, maka burung murai batu itu akan timbul kembali birahinya, teman-teman. Akan mudah mendapatkan birahi. Setelah burung murai batu kita itu sudah mendapatkan birahi, maka kita akan burung kita itu juga perlu dijemur kerodong, teman-teman. Nah,
tujuannya jemur kodong itu untuk apa? Yaitu untuk menjebolkan birahi teman-teman. Jadi birahinya itu biar maksimal, karena dia sudah tidak takut dengan orang, karena dia sudah mendapatkan birahinya, maka dengan otomatis dia akan mendapatkan faktornya itu kembali teman-teman. Jadi semangat tarungnya juga muncul kembali, insting menguasai lingkungannya juga akan timbul kembali. Maka dengan cara itu burung murai batu kita itu bisa menguasai lingkungan dan mau bertarung teman-teman. Sudah tidak takut lagi pada manusia yang merawatnya, dan dia juga mau mengeluarkan materi-materi yang kita berikan. Karena dia sudah tidak takut dengan perawatnya, maka faktornya juga itu akan maksimal teman-teman. Jadi dia sudah tidak takut sama orang, dia akan juga tidak takut sama murai batu yang lain teman-teman. Kalau murai batu muda hutan itu masih takut dengan perawatnya, dia tidak akan bisa mendapatkan birahi teman-teman. Kalau birahi itu tidak muncul, maka faktornya juga tidak muncul, maka semangat tarungnya pun juga tidak muncul teman-teman. Dan berapa lama penjemuran murai batu muda hutan itu saat di kerodong basah, ya itu teman-teman. Ya, misalkan teman-teman bisa itu ya bisa 2 jam, kalau nggak bisa ya 1 jam, kalau nggak bisa lagi ya setengah jam. Yang penting tiap hari itu rutin teman-teman. Sebelum dijemur kodong, burung murai batu itu sebaiknya diembun dulu biar dia menguasai lingkungan, biar dia mentalnya faktornya itu seperti semula, kembali lagi seperti semula. Dan kita jemur, setelah jemur kita mandikan di keramba. Setelah kita mandikan di keramba, baru murai batu itu kita kasih jangkrik 5, kita keringkan biar dia biar dia itu bulunya kering dulu. Setelah itu kita jemur kerodong. Jemur kerodong itu maksimal itu ya, misalkan teman-teman bisa ya bisa dari jam 8 ketika matahari itu muncul sampai jam 12 misalkan teman-teman bisa. Nah, cara pengkerodongannya itu jangan dibuka teman-teman ya. Jangan dibuka pada seperti murai batu tangkaran itu teman. Kalau murai batu tangkaran untuk menjebol birahi itu kan kerodongnya kering terus dibuka slatingnya. Tapi kalau burung murai batu yang muda hutan itu jangan dibuka dengan kerodong basah dan burungnya ini kering teman-teman. Dan jangan lupa pakan minuman itu masih kita kasih teman-teman. Karena harus kita mandikan dulu ya, biar dia kepanasan itu biar nggak mandi teman-teman. Kalau dia bulunya kering belum kita mandikan pada pagi harinya itu teman-teman ya, maka dia akan mandi dijepuk karena nggak kuat panas. Tapi kalau kita sudah memandikan, maka dia juga tidak akan mandi teman-teman. Maka dia akan menahan rasa panasnya itu dengan cara membuka mulutnya itu teman-teman, membuang panasnya tubuh itu dengan membuka mulut. Dia mangap itu teman-teman ya. Mangap ini berfungsi untuk mengurangi suhu tubuh teman-teman, karena dia itu dijemur kerodong dengan kerodong basah, maka dia itu juga akan mendapatkan uap seperti sauna teman-teman. Jadi burung ini seperti terkena uap sauna. Istilahnya itu penjemuran kerodong dengan kerodong basah itu ya itu teman-teman, di sauna. Dan jangan lupa di cepo EF-nya itu juga kita kasih ulat kandang. Dan tujuannya ulat kandang yaitu untuk menjebolkan birahi teman-teman. Dan terapi ini khusus untuk murai batu yang belum gacor, yang belum siap gantang teman-teman. Kalau misalkan burung murai batu muda hutan teman-teman itu sudah gacor, sudah mengeluarkan materi-materi, sudah bisa digantang, nah itu nggak usah teman-teman ya. Ini adalah burung murai batu yang masih takut dengan orang, yang belum keluar birahinya, yang belum tumbuh faktornya, yang belum bisa menguasai lingkungannya, dan belum mau bertarung dengan murai batu yang lain teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu, mudah-mudahan terjawab sudah pertanyaan dari teman kita yaitu Sadri Alansyah 2354. Misalkan belum paham bisa di komen-komen di kolom komentar teman-teman ya. Ya mungkin ini dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.